kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita, Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami membahas 3 topik. Yang pertama, urgensi integrasi nasional. Yang kedua, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Yang ketiga yaitu urgensi wawasan Nusantara. Ada 10 narasumber yang sudah kami wawancara. Mari kita saksikan videonya. Menurut saya, integrasi nasional dapat dipandang dalam aspek-aspek dalam bidang kebangsaan, yaitu yang pertama untuk mencegah konflik antar di masyarakat. Integrasi nasional merupakan suatu kesatuan dan kesatuan bangsa. Menurut bidang studi saya adalah mengontrol dalam kondisi bahaya di lapangan. Integrasi nasional nih ya, menarik nih. Menurut saya ini penting karena kenapa? Kan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, integrasi nasional itu kan menyatukan kita dari berbagai bangsa, suku dan agama menjadi satu kekuatan. Jadi menurut saya ini sangat penting karena kalau nggak adanya integrasi nasional, kayaknya Indonesia nggak akan ada deh. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di mana saya sebagai profesi guru, demokrasi Indonesia ini harus diterapkan dengan siswa agar bisa memahami nilai-nilai Pancasila, baik itu untuk kita berdiskusi agar siswa tersebut bisa dengan sikapnya bagaimana dalam melaksanakan diskusinya. Di mana Pancasila tersebut harus ditanamkan pada diri siswanya agar siswa tersebut bisa mengenal bagaimana Pancasila tersebut. Dan Pancasila itu merupakan lambang dari Indonesia. Oke, ini pertanyaan yang berat ya dan bagus. Jadi saking beratnya saya mikir dulu sebenarnya. Jadi kalau hakikat dari demokrasi UUD 1945 ya, hakikatnya sih sebenarnya karena di Indonesia ini kan negara hukum ya yang berlandaskan oleh asas demokrasi, yang dimana demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat ya kan. Jadi perlu adanya yang namanya transparansi, perlu adanya kepercayaan, kemudian intinya sosial untuk rakyatnya itu harus ada. Terus untuk instrumennya sepertinya kalau landasan hukum di Indonesia itu kan UUD 45 dan juga Pancasila ya, yang ada 5 sila. Semoga teman-teman di sini hafal ya Pancasila. Jangan sampai nggak hafal. Oke, terus kalau untuk praksis ini kayak praktis gitu ya, prakteknya gitu ya. Untuk penerapannya, saya rasa penerapan untuk saat ini mungkin masih perlu masih perlu adanya bukan sosialisasi ya. Sebenarnya semua orang udah tahu, cuma untuk menerapkannya kayak perlu sesuatu yang bikin orang-orang atau masyarakat itu tetap berpedoman pada
UUD 45 ataupun juga Pancasila, karena banyak juga praktek-praktek yang sampai saat ini mungkin masih kurang berkenan. Contohnya misalnya kayak kemarin kan ricuh ya masalah penurunan usia untuk wakil presiden ataupun untuk menjadi gubernur seperti itu. Cuma kalau untuk praktek yang lebih dari itu sebenarnya udah cukup teraplikasi. Contohnya untuk hak kekayaan intelektual itu kan kita udah ada beberapa undang-undangnya. Terus itu ada rules-nya, ada policy yang udah menurut saya udah cukup bagus sehingga itu bisa melindungi UMKM setempat gitu. Itu sih yang saya tahu. Wawasan Nusantara terdiri dari wawasan yang berarti cara pandang kita terhadap satu konsep, sedangkan Nusantara itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita terhadap rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara untuk menjadi lebih kuat yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi ini berarti menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama itu dalam aspek identitas bersama. Maksudnya itu dengan adanya praksis demokrasi bisa menyatukan atau penyatuan dalam kelompok-kelompok sosial yang besar ini menjadi suatu identitas, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Jadi seperti tadi, praksis demokrasi itu membiarkan masyarakat untuk berdiskusi tentang politik. Menurut saya pribadi, sebagai seorang pegawai bea cukai yang di bawah Kementerian Keuangan, salah satunya untuk menumbuhkan wawasan Nusantara adalah saat membutuhkan pegawai akan merekrut calon-calon pegawai dari seluruh wilayah Nusantara Indonesia, tanpa terkecuali suku, agama, atau ras lainnya. Yang penting dia dapat berkompetensi, boleh masuk. Satu lagi, saat jadi pegawai akan mengadakan perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya tanpa terkecuali, sehingga bisa tahu seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Dengan demikian akan terciptanya wawasan Nusantara yang maksimal. Kalau menurut Ibu sih ya, kalau urgensi kebangsaan atau wawasan Nusantara itu yaitu keinginan kita untuk menggabungkan atau memperkuat, menggabungkan dari beberapa etnis, kebudayaan, agama, dan sikap kita dalam sosial masyarakat itu kita gabungkan untuk memperkuat wawasan kita terhadap kebangsaan ya. Terus untuk memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa kita. Jadi identitas kita untuk mencintai bangsa itu ya kita harus sama-sama menyatu. Baik itu kebudayaan, agama, etnis, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat dan mencintai bangsa kita gitu. Sebagai identitas kita, sebagai identitas nasional, untuk kita lebih bersatu, lebih cinta dengan bangsa kita sendiri. Menurut Ibu sih seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang dimana menurut saya wawasan Nusantara dalam pergaulan dunia atau bisa kita bilang sebagai era globalisasi itu berperan sangat penting, terutama untuk generasi-generasi yang lahir di Indonesia. Mengapa saya bilang itu merupakan hal yang penting? Karena dari wawasan Nusantara tersebut itu bisa berperan sebagai peningkat rasa nasionalisme, yang dimana itu bisa menjunjung rasa persatuan dari segi etnis dan budaya. Bahkan itu juga dapat meningkatkan sebuah persatuan di dalam bidang politik, di bidang ekonomi, bahkan itu dapat menunjang kesetaraan di dalam derajat masyarakat.
でパフひとすくい舐めたらピタね今日何をするのお砂糖とつぼみをプレゼントそんな日なら温めた気持ちのこと言っちゃおうかなシーバース特別な今ずっと毎日がいいな物語は飛ばして甘く固めたシーバース奇跡のみんなギュッとギュッとリボンをかけたここだけの新しいページ続きを交換しよう